Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayeken, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam semangat, sehat selalu, berkah dalam, dan senantiasa tekun berbuat baik, jangan lupa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, hari biasa pekan ke-20. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau berkenan akan kejujuran dan kebenaran. Ajarilah kiranya kami percaya sungguh, dan berilah kami hati yang sederhana, yang sanggup mengabdi kepadamu dengan kebenaran dan tanpa pamrih. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan dalam bacaan Injil supaya kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, karena itulah panggilan menuju kepada kebenaran. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menduduki kursi Musa adalah contoh mereka yang kurang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan sesama. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengetahui tentang ajaran-ajaran Musa, tetapi tidak sungguh-sungguh mewujudkan di dalam tindakannya, hanyalah memiliki kepentingan pribadi yang tentu saja di sana bukan bentuk kerendahan hati di hadapan Allah dan sesama. Marilah kita di dalam menjalani hidup ini membuka hati akan kehendak Allah, bukan hanya dengan perkataan-perkataan kita, ajaran-ajaran baik yang kita terima dan kita sampaikan kembali, tetapi yang sungguh-sungguh diharapkan oleh Tuhan Yesus adalah agar kita melaksanakannya juga di dalam hidup kita, tindakan kita. Artinya ajaran dengan tindakan hidup itu sesuai. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, yang taat kepada Allah, takut kepadanya, dan juga mengasihi sesama, karena kita sama dengan yang lain. Yang paling utama dan paling tinggi, paling mulia, paling luhur, paling berkuasa hanyalah Tuhan sendiri. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita perjuangan kita untuk rendah hati di hadapan Allah dan sesama, melaksanakan ajaran kasih kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan